Baru-baru ini, ada kabar mengenai Soeharto Monarva yang diberhentikan dari P3. Jadi sempat bingung dan nanya sendiri, kenapa Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tapi dukungan terhadap partai Islam di Indonesia nggak optimal? Bahkan kalah dengan suara partai nasionalis. Apakah karena kita NKRI? Atau karena kita nasionalis? Atau karena kita bukan negara Islam? Atau karena apa? Di episode kali ini, kita akan ngebahas soal partai Islam yang ada di Indonesia. Dengan pertanyaan, mengapa partai Islam gak pernah menang? Langsung aja yuk kita mulai. Bersama gue, Usi. Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak kebijakan-kebijakan publik yang juga sesuai dengan hukum Islam. Nah, akhir-akhir ini kita lagi booming ngomongin soal pencapresan 2024. Gue yakin kalian pernah terpikir, kok dengan negara mayoritas beragama Islam, tapi partai Islamnya nggak pernah menang di pencapresan? Oke, first of all, mari kita tarik balik sejarah. Dulu presiden keempat kita, almarhum Gus Dur, betul dari PKB. Namun beliau juga menang bukan dari pemilihan langsung, melainkan dilantik oleh MPR. Jadi mengapa dukungan terhadap partai Islam ini minim? Bahkan kalah dengan partai nasionalis, kayak misalnya PDIP dan Gerindra. Ini dalam konteks nasional ya. Nah, menurut gue, ada beberapa faktor kenapa partai Islam di Indonesia kurang besar dukungannya. Yang pertama, karakteristik partai Islam yang segmented pada pemilih Muslim. Nah, ini ngebuat pasar mereka jadi nggak seluas partai nasionalis. Kalau partai nasionalis kan gampang, bisa diserempetin jadi partai yang concern terhadap isu agama. Misalnya, nasionalis religius, seperti apa yang dilakukan oleh partai kemarin. Faktor kedua, pluralnya pemilih Muslim di Indonesia. Jadi nggak ada jaminan kalau masyarakat Muslim akan memilih partai Muslim. Apalagi secara mutlak. No, nggak ada yang pasti. Ingat, dalam politik, ketidakpastian itu adalah kepastian itu sendiri. Jadi terlalu sederhana kalau kita menyimpulkan voting behavior pemilih Muslim punya preferensi tunggal kepada partai Islam. Faktor ketiga, konflik internal yang dialami partai Islam itu sendiri. Nah, ini seperti yang dikemukakan oleh Markus Michener dalam studinya pada 2009 lalu. Jadi Michener menjelaskan bahwa popularitas politik Islam itu sejatinya nggak menurun di mata pemilih Indonesia. Namun sayangnya, konflik internal partai Islam lah yang membuat perolehan suaranya itu jadi turun sendiri. Misalnya apa? Konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di PKB. Bahtiar Hamsyah dan Surya Dharma Ali di P3, hingga Sutrisno Bachir yang dinilai kurang berpengalaman di PAN. Dengan demikian, pesan gue sejalan dengan Michener bahwa partai Islam ini harus kompak, karena minimnya konflik internal dan kepemimpinan yang baik itu akan memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara. Ya, masa mau memimpin Indonesia tapi yang di dalamnya belum beres? Kalau menurut kalian gimana? Kenapa partai Islam gak pernah menang dan kira-kira apa solusinya? Tulis solusi dari kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Geolife dan juga share video ini kalau dianggap bermanfaat. Sampai ketemu di solusi berikutnya. Dadah!